Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitri Handayani dari kelas 5A PTI atau Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Ya, di sini saya akan membahas makalah yang berjudul Desain Kurikulum Pendidikan Kejuruan. Saya akan membahas yang pertama, untuk mengetahui apa itu desain kurikulum pendidikan kejuruan. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip desain kurikulum pendidikan kejuruan. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk-bentuk desain kurikulum pendidikan kejuruan. Ya, kita masuk di pembahasan. Yang pertama, pengertian desain kurikulum pendidikan kejuruan. Desain kurikulum pendidikan kejuruan merupakan suatu pengorganisasian tujuan, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara unsur dengan unsur yang lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Langkah mendesain kurikulum yang pertama, menentukan hal-hal esensial yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan domain. Yang kedua, identifikasi domain tujuan pembelajaran. Yang ketiga, identifikasi tipe peluang belajar yang mungkin. Yang keempat, menentukan desain kurikulum yang cocok. Yang kelima, menyiapkan desain kurikulum secara tentatif. Yang keenam, identifikasi persyaratan implementasi. Kedua, prinsip-prinsip desain kurikulum pendidikan kejuruan. Menurut Sailor Hamalik 2007 mengajukan 8 prinsip ketika akan mendesain kurikulum pendidikan kejuruan. Yang pertama, desain kurikulum pendidikan kejuruan harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. 2. Desain kurikulum pendidikan kejuruan memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. 3. Desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. 4. Desain kurikulum pendidikan kejuruan harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman, kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Yang kelima, desain kurikulum pendidikan kejuruan harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. 6. Desain kurikulum pendidikan kejuruan harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. 6. Desain kurikulum pendidikan kejuruan harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, nilai-nilai vokasi yang menjiwai kultur. Dan ke-8, desain kurikulum pendidikan kejuruan harus realistis, layak, dan dapat diterima. 3. Bentuk-bentuk desain kurikulum pendidikan kejuruan. Yang pertama, subject-centered design. Subject-centered design kurikulum merupakan bentuk desain yang paling populer, paling tua, dan paling banyak digunakan. Dalam subject-centered design, kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan. Beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan disempurnakan. 2. Para pengajarnya tidak perlu disiapkan khusus, asal menguasai ilmu atau bahan yang diajarkan sering dipandang sudah dapat menyampaikannya. Beberapa kritik yang juga merupakan kekurangan model desain ini. Yang pertama, karena pengetahuan diberikan secara terpisah-pisah, hal ini bertentangan dengan kenyataan, sebab dalam kenyataan pengetahuan itu merupakan kesatuan karena mengutamakan bahan ajar. Peran peserta didik sangat pasif. 3. Pengajaran lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu. Dengan demikian, pengajar lebih bersifat verbalistis dan kurang praktis. 2. Learning Centered Design sebagai reaksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan subjek centered design berkembang. Learning Centered Design ada beberapa kelebihan dari desain kurikulum ini. Yang pertama, karena kegiatan pendidikan didasarkan atas kebutuhan dan minat peserta didik, maka motivasi belajar bersifat instruktif dan tidak perlu dirangsang dari luar. Kedua, pengajaran memperhatikan perbedaan individual. Mereka turut dalam kegiatan belajar kelompok karena membutuhkannya. Demikian juga kalau mereka melakukan individual. Ketiga, kegiatan pemikiran masalah memberikan bekal kecakapan dan pengetahuan untuk menghadapi kehidupan luar sekolah. Kelemahan desain kurikulum ini diantaranya penekanan pada minat
Kebutuhan peserta didik belum tentu cukup dan memadai untuk menghadapi kenyataan dan kehidupan. 2. Kalau kurikulum hanya menekankan minat dan kebutuhan peserta didik, dasar apa yang digunakan untuk menyusun struktur kurikulum? Kurikulum tidak mempunyai pola dan struktur. 3. Aktivitas desain kurikulum sangat lemah dan kontinuitas dan sekuens bahan. Dasar minat peserta didik tidak memberikan landasan yang kuat untuk menyusun sekuens bab minat mudah sekali berubah karena pengaruh perkembangan, kematangan, dan faktor-faktor lingkungan. 3. Problem center design. Problem center design berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia. Berbeda dengan linear centered yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individual. Problem center design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, yaitu desain kurikulum pendidikan kejuruan merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Berdasarkan apa yang menjadi fokus pengajaran, sekurang-kurangnya dikenal 3 pola desain kurikulum, yaitu yang pertama subject centered design, suatu desain kurikulum yang berusaha pada bahan ajar. 2. Learning centered design, suatu desain kurikulum yang mengutamakan peranan siswa. Yang ketiga, problem centered design, kurikulum yang berpusat pada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Sarannya, lembaga pendidikan cenderung lebih formalistik, lebih mementingkan transformasi pengetahuan dan kurang memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, dan keadaan ini ditambah parah dengan bergulirnya otonomi daerah, ditandai dengan kesiapan pemerintah dan masyarakat baik secara kuantitas yaitu sarana prasarana serta dana yang tersedia, dan secara kualitas yaitu penanaman secara pendidikan yang lebih akomodatif dan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.